sudah kita siapkan dari Rumah Sakit AMC yang nanti akan langsung dipilih oleh Dokter Stephen. Dokter sudah megang mic belum, Dok? Mic-nya mana, Dok? Oh, mic-nya dari saya juga. Oh, satu mic ternyata Dokter Stephen. Ini, Dok. Nih, kita sudah siapkan ya. Dokter, boleh langsung dijelaskan mengenai penyakit prostat pada kegiatan penyuluhan kesehatan di Rumah Sakit AMC. Saya silakan, Dok. Ya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nggak pakai ini aja. Oh, oke. Ya, tujuan saya hadir di sini ya untuk berbagi apa? Berbagi kebahagiaan dengan Bapak dan Ibu di sini. Kenapa? Ya, saya mau membawa kebahagiaan yang diberikan kepada Bapak dan Ibu ke sini. Kenapa? Karena yang saya akan bawa ialah pelayanan canggih, ya, pelayanan canggih yang ada di Rumah Sakit AMC. Saya mau memperkenalkan, ya, yang biasanya pelayanan ini cuma bisa diakses di kota-kota besar, ya. Kalau ini kan kabupaten ya, nanti bisa diakses tuh biasanya di kota Bandung dengan harga yang sangat mahal, bisa puluhan juta, seperti itu, ya. Dan cuma bisa diakses di kota Bandung. Sedangkan jarak dari Nagrek ke kota Bandung ini tadi saya lihat di peta sekitar 60 kilo, ya, jauh, ya. Tapi saya mau mendekatkan pelayanan canggih ini dibagikan kepada Bapak dan Ibu, ya. Ya, bukan artinya saya berharap Bapak dan Ibu sakit, enggak. Tapi kalau misalkan saya berharap Bapak dan Ibu sehat terus, ya. Tapi namanya juga misalkan mobil baru sama mobil tua, mana yang sering masuk bengkel? Mobil tua. Ya demikian juga kita manusia, ya. Waktu muda kita sehat, nggak pernah sakit, ya. Banyak pasien saya yang curhat, "Dok, saya dari muda itu nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah dirawat rumah sakit. Kenapa udah tua kok tiba-tiba kayak gini sakitnya? Tiba-tiba berat, nggak bisa kencing gitu. Masuk rumah sakit harus dirawat." Ya, namanya juga tadi mobil tua sama mobil baru, mana yang sering rusak? Mobil tua tentunya, demikian juga manusia, ya. Semakin tua usianya, tentu ya pasti ada aja lah sakitnya, seperti itu. Ya. Perkenalkan, ya, nama saya Dr. Stephen Kuswanto, ya. Saya seorang dokter spesialis urologi. Ya, mungkin Bapak dan Ibu baru pertama kali mendengar apa sih spesialis urologi itu? Ya, spesialis urologi ini bagaikan seperti ini. Ini apa? Tukang ledeng. Ya, lagi membereskan pipa, ya, pipa saluran air. Bayangkan, ya, kalau di pipa-pipa itu ada yang nyumbat, misalkan ada makanan, kotoran, apa yang terjadi? Mampet, rusak. Tapi kan pipa mah nggak bisa ngomong, ya, betul nggak? Nggak bisa mengeluh, nggak bisa teriak. Ya tiba-tiba udah pecah aja, ya. Atau kita airnya bocor kemana-mana, ya, seperti itu, ya. Demikian juga spesialis urologi, ya. Spesialis urologi itu, ya, jadi tubuh kita itu ada seperti pipa tadi, ada sistem pengairan, ya. Berupa hasilnya apa? Berupa air kencing. Jadi spesialis, ya, dan air kencing, sistem saluran kencing pada manusia itu yang kelihatan dengan mata itu sistem saluran kencing yang di luar. Tapi ada sistem saluran kencing yang di dalam. Itu apa? Dari ginjal, kemudian ada saluran setelah ginjal, kemudian ada kantong kencing atau kandung kencing. Kemudian kalau di laki-laki habis dari kandung kencing, air kencing mengalir ke kemaluan laki, ya, ke penis, maaf ya. Tapi kalau perempuan ke vagina, seperti itu, dan kencing. Nah, kalau penis dengan vagina itu kan sistem saluran kencing yang di luar yang kelihatan oleh mata, tapi sebenarnya itu adalah muaranya aja, ya, tapi awalnya tuh dari dalam, dari ginjal. Nah, spesialis urologi itu merupakan cabang dari ilmu bedah, ya. Tapi perbedaannya apa? Jadi spesialis urologi itu
eh, terutama mengenai saluran kencing. Ya, saluran kencing pria dan wanita, dalam ataupun luar. Seperti itu, dan mengutamakan operasi tanpa pembedahan. Ya, nanti saya akan jelaskan. Apa sih maksudnya sakit saluran kencing itu gejalanya seperti apa aja, Dok? Banyak gejalanya. Sakit saluran kencing itu banyak pisan. Ya, pada hari ini kita membahas salah satunya aja ya, sebagian kecil, ya. Kalau mau membahas tentang semuanya harus masuk sekolah kedokteran dulu. Nanti belajar tuh 5 tahun, ya. Atau kalau saya sekolah bisa sampai 12 tahun, kan harus ke dokter umum dulu. Dokter umum terus lanjut ke pendidikan spesialis, seperti itu ya. Totalnya bisa 12 tahun sekolahnya. Kalau mau, padahal bahasnya apa? Saluran kencing doang. Seperti itu ya. Jadi gejalanya apa saluran kencing? Bisa misalkan nyeri pinggang, angkeng. Nah, hati-hati. Itu gejala sakit saluran kencing. Itu apa? Misalkan batu ginjal. Pernah dengar gak? Ya, gejalanya apa? Sakit pinggang, ya, sakit pinggang ataupun sakitnya tuh bisa sampai ke depan sini, ke perut, seperti itu. Kemudian kencingnya teh keruh. Ya, ibu-ibu tahu kali ya, kan tiap hari kerjanya apa? Cuci beras, ya. Tahu kan air cucian beras teh keruhnya kayak gimana? Nah, kayak gitu. Bisa tuh. Jadi kencing pun warnanya bisa kayak gitu, seperti air cucian beras. Ya, atau kadang-kadang ada pasien yang datang ke saya, kencingnya apa? Darah. Kencingnya berdarah. Seperti itu. Tentunya sakit. Ya, kadang-kadang sakit kencing terutama lebih ke perempuan, ya. Laki juga ada, banyak juga, tapi sebenarnya lebih banyak ke perempuan, ya. Infeksi saluran kencing, pernah dengar ya? Sakit, kalau kencing teh sakit. Kenapa? Kurang minum misalkan. Ya. Atau yang kita bahas sekarang ini, susah kencing, ya, pengen kencing pisan, tapi nggak bisa keluar, ataupun kencingnya kudu, bahasa Sunda teh apa ya, kudu ngahejen, gitu, ya. Kalau misalkan bapak ibu atau saudara-saudaranya ada yang mengalami hal sedemikian, ya, bisa ya konsultasi ke saya, ya, nggak usah cari dokter spesialis urologi, nggak usah harus ke kota Bandung. Ya, karena kita di rumah sakit AMC itu saya udah dekat kan dari sini ke AMC nggak gitu jauh ya, dibanding harus ke Bandung 60 kilo. Ya, jauh banget ya, seperti itu. Ya, oke, pertanyaannya pagi hari ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Sudahkah Bapak dan Ibu bersyukur hari ini? Oke, pertanyaan nomor 1 itu. Pertanyaan nomor 2, sudahkah dan Bapak dan Ibu, tentunya saya percaya Bapak dan Ibu adalah orang yang taat, soleh ya, tawet dalam menjalankan agamanya ya. Ada nggak Bapak dan tadi pagi pasti sholat subuh semua nih. Nah, ada nggak Bapak dan Ibu ketika sholat subuh mengucap syukur, bersyukur ke Tuhan, Tuhan terima kasih saya bisa kencing hari ini, pernah nggak saya tanya? Ya, pernah nggak? Tuhan terima kasih saya teh bisa kencing. Tahu nggak rasanya nggak bisa kencing kayak gimana? Iya, harusnya Bapak dan Ibu jangan lupa tiap hari bisa bernafas, bisa kencing, bisa BAB, itu harus bersyukur ke Tuhan. Ya, karena saya setiap hari merawat pasien yang keluhannya susah kencing, kesakitan. Next. Nah, kayak gini. Ya, bayangkan Bapak dan Ibu, ya, mungkin lagi jalan jauh misalkan ke Jawa atau misalkan ke Bogor, lewat tol, terus teh pengen kencing, wah ini mana nih, bisa berhenti di mana nih, tahan kencing 2 jam, gimana kebayang ya, sakit ya. Tapi ada tuh pasien ke saya, dok saya udah 2-3 hari nggak kencing, nggak keluar kencing, ada, dan banyak, seperti itu. Bayangkan sakitnya seperti apa, ya. Jadi jangan lupa, ya, nanti sore, nanti siang sholat atau besok subuh sholat, bilang terima kasih ke Tuhan. Tuhan terima kasih bisa kencing. Ya, seperti itu. Ketika kita kencing, bisa kencing, rasanya lega. Terima kasih Tuhan bisa kencing. Ya, next.
Ya, oke, bisa kebaca, kelihatan? Ya, nah, gangguan kencing, terutama pada pria ya, biasanya usianya di atas 50 tahun. Ya, paling sering salah satu penyebabnya, walaupun tidak menjadi selalu menjadi penyebab utama ya, tapi salah satu penyebab yang paling sering kalau Bapak dan Ibu pernah dengar, ada organ pada pria dinamakan prostat. Ya, apa sih prostat itu? Prostat itu ialah organ reproduksi. Apa artinya organ reproduksi? Yaitu organ ya untuk menghasilkan keturunan. Fungsinya apa? Menghasilkan nutrisi dan cairan untuk sperma, sel sperma ya. Ketika Bapak dan Ibu berhubungan, berhubungan seks, tentunya yang pria mengeluarkan cairan ya. Cairan yang isinya sperma, sel sperma ya, yang itu akan membuahi sel telur dari ibu sehingga bisa hamil seperti itu. Tentunya sel sperma itu membutuhkan nutrisi, zat gizi untuk dia bisa mencapai sel telur. Nutrisinya dari mana? Itu nutrisinya dihasilkan oleh prostat ya. Prostat menghasilkan cairan untuk nutrisi itu. Ya. Dan dipengaruhi oleh namanya hormon testosteron. Nah, masalah yang jadi permasalahan prostat itu terletak di tengah-tengah saluran kencing. Seperti itu. Dan seiring bertambahnya usia, semakin lama ukurannya semakin membesar. Sehingga bisa menimbulkan masalah. Walaupun tidak selalu menimbulkan masalah, tetapi bisa. Seperti itu. Slide. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Ya, sistem saluran kencing pada manusia. Ini lasernya kelihatan yang warna merah? Kelihatan ya? Oke. Ini sistem saluran kencing yang di dalam, ya. Manusia secara normal memiliki namanya ginjal, lihat ya, yang merah, yang besar ini. Ya. Ginjal itu apa sih, dok? Ginjal itu ialah organ cuci darah yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, gunanya apa ginjal? Gunanya mencuci. Ya, ginjal itu mesin cuci darah. Ya, ginjal itu merupakan organ mesin cuci darah buatan Tuhan. Ya, yang bekerja untuk mencuci darah kotor, menghasilkan darah bersih dan buangan air kotor. Ya, ketika mungkin Bapak dan Ibu punya mesin cuci di rumah, ya ditaruh pakaian kotor, misalkan anaknya pulang main bola, becek-becek ya, tentunya pakaiannya kotor, dicuci oleh mesin cuci, ya. Hasilnya apa? Pakaian yang bersih dan buangan air kotor, Bro. Ya, demikian juga ginjal mencuci darah kotor, menghasilkan darah bersih dan buangan air kotor, ya, isinya racun. Ya. Air kencing itu isinya adalah racun. Ya, makanya harus dibuang, ya. Nah, bila mesin cuci darah buatan Tuhan rusak, ya, atau ini dinamakan istilahnya gagal ginjal, maka harus diganti dengan mesin cuci darah buatan manusia. Ya, makanya orang yang gagal ginjal, mesin cuci darah itu mengganti kerja ginjal. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, kenapa harus cuci darah? Supaya racun yang tadi bisa keluar. Mesin cuci darah itu bekerja untuk mengeluarkan racunnya. Seperti itu. Karena mesin cuci darah buatan Tuhan yang ginjal itu udah rusak. Seperti itu. Ya, oke. Kalau manusianya sehat, ya, buangan air kencing itu akan dialirkan melalui saluran. Nah, yang kecil ini warna kuning, ya. Kemudian masuk ke kantong kencing, ya. Dari kantong kencing ini, nah, ini kalau laki ya. Kalau laki ini nih, dari kantong kencing ke saluran kencing, di sini keluarlah, maaf ya, ke kemaluan, ya, atau penis, ya, seperti itu. Nah, oke, kita balik lagi. Permasalahan urologi itu bisa ya, itu dimulai dari ginjal, ya. Misalkan bisa banyak penyebab, ada batu di sini, atau batu di saluran ini, atau batu di kantong kencing ini, atau batu di kemaluan, di penis juga bisa, ya. Kemudian segala penyakit yang di sini bisa menghasilkan apa? Bisa menyebabkan kencingnya berdarah,
kencingnya nanah. Seperti itu. Kenapa? Karena batu adalah sumber infeksi. Sumber infeksi, sehingga ntar jangan kaget tuh, kencingnya tuh berupa nanah, hijau, pasiennya datang dengan sakit kencing, demam tinggi, sampai mual muntah. Ada beberapa bahkan nggak sadar. Bahkan karena misalkan ada sumbatan dari prostat atau batu, bisa menyebabkan gagal ginjal, bahkan harus cuci darah. Seperti itu. Jadi jangan menyepelekan dari sakit saluran kencing tadi. Ya, ataupun yang cukup sering juga di Indonesia apa? Kanker, tumor. Biasanya pada pasien-pasien yang merokok. Ya, kalau kita beli bungkus rokok, tertulis di situ. Tertulis di bungkus rokoknya. Peringatannya apa? Merokok dapat menyebabkan kanker. Terus apa lagi? Gangguan jantung. Ya, kemudian yang laki apa? Bisa menyebabkan apa? Yang masalah penting nih. Impoten, betul ya. Jadi kalau bapak-bapak yang impoten, kata suaminya ibu-ibu yang impoten, lihat dulu suami itu bapak merokok apa enggak. Jangan lupa, ya bisa bikin impoten juga ya. Karena merokok itu adalah racun ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu akibat rokok ya, yang salah satunya kalau di saya di bidang urologi ini bisa menyebabkan tumor. Ya paling sering di kanker ya, tumor atau kanker di kandung kencing sini. Bisa juga kanker ginjal, bisa seperti itu akibat rokok. Oke, kita balik lagi ya. Tadi jadi saluran kencing manusia ini tadi saluran kencing yang dalam ya. Oke. Nah, di bawah kantong kencing ini ada kantong kencing nih. Di bawah kantong kencing yang warna kuning ini lihat. Ya, inilah namanya organ prostat, letaknya di situ. Ya. Di mana jika organ prostat ini membesar, tentunya dia akan menggencet dari saluran kencing. Seperti ini gambarnya. Oke. Ya, ini gambar kantong kencing tadi. Nah, ini organ prostat yang ini. Lihat saluran kencing ya, dari aliran air kencing. Kalau ini normal ya, kalau yang normal air kencing akan mengalir dari kantong kencing ke sini ke saluran kencing yang letaknya di tengah-tengah prostat nih, yang ini nih. Barulah mengalir ke kemaluan. Seperti itu. Ya. Gimana kalau prostatnya membesar? Lihat, ketika prostat membesar, ya air kencing tidak bisa mengalir. Akhirnya tersumbat atau susah kencing. Ya, seperti itu. Ya. Slide. Oke, nah ini mungkin lebih jelas. Ini gambar saluran kantong kencing kalau normal ngalir ke tengah-tengah. Nah, kalau prostatnya bengkak besar seperti ini, nggak bisa mengalir. Ataupun kalau bisa ngalirnya cuma sedikit-sedikit sehingga harus mengedan. Ya, itu bahaya prostat ya. Apa sih gejalanya? Gejala dari gangguan kencing tadi prostat. Yang tadi, akibatnya yang tadi nyumbat bisa apa? Kencingnya harus tambah sering. Ya, kencingnya bolak-balik mungkin 5-10 menit sekali, 15 menit sekali harus ke toilet. Kencing bolak-balik ya. Kenapa? Karena setiap ngeluarin kencing nggak habis. Terasa masih ada sisa sehingga bolak-balik ke toilet. Ataupun begitu kerasa mau kencing, belumnya misalkan kamar mandinya jauh di situ ya. Harusnya kita orang sehat, ya udah kita bisa jalan dengan santai, buka pintu kamar mandi dikunci, kita kencing. Tapi orang yang sakit prostat baru jalan sini keluar ngompol, nggak bisa nahan, nggak ketahan, basah celananya, seperti itu, ya. Atau gejala lainnya yang cukup sering, malam-malam kebangun terus, sejam sekali kebangun, ya, 2 jam sekali kebangun bolak-balik ke kamar mandi. Akibatnya apa? Bangun pagi-pagi tidur karena tidur malam nggak nyenyak, apa? Sakit kepala, pusing, liar, kemudian apa? Marah-marah ke istri. Kenapa? Karena tensinya naik. Sakit kepala. Terus istri ngomong apa? Kalau sakit kepala, langsung dimarahin istrinya. Padahal mah jadi ribut. Padahal mah intinya apa? Gara-gara nggak bisa tidur malamnya, kencingnya susah gitu. Jadi terus diperiksa tensi ke puskesmas lah. Ke puskesmas ini, puskesmas Nagrek. Dok, periksa tensinya. Tensinya tinggi. Kenapa? Ya kesakitan, nggak bisa kencing, susah kencing. Nah, padahal cuma gara-gara susah kencing aja jadi
sakitnya teh kemana-mana gitu ya. Nah, yang tadi saya jelaskan ya, jadi gangguan kencing ini terutama prostat bisa menyebabkan komplikasi yang macam-macam. Yang pertama, kerusakan otot kandung kencing. Jadi kandung kencingnya itu ya, di kandung kencing itu ada otot ya, ototnya tuh rusak. Jadi kandung kencingnya bisa karena dipaksa menerima air kencing yang berlebihan, jadi dia melar, rusak. Ya, kemudian bikin kantong kencingnya jebol. Nah, ini kantong kencingnya jebol ini nih. Harusnya nggak ada yang ini nih. Nah, ini kantong kencingnya jebol. Ya, seperti itu. Kemudian yang berbahaya lagi itu ginjalnya jadi bengkak. Ya, karena ginjal itu memproduksi air kencing dialirkan melalui kantong kencing. Tapi air kencing yang dialirkan nggak bisa keluar. Sehingga menyebabkan lama-lama ginjalnya penuh dengan air kencing. Seharusnya ketika ginjal memproduksi air kencing, itu langsung dialirkan ke bawah yang tadi salurannya. Tapi ini deh, saluran di bawah teh udah full, udah penuh, nggak bisa ngalir. Akibatnya apa? Ginjalnya bengkak. Ginjal bengkak itu nggak bagus, ya, karena akan menyebabkan namanya kerusakan ginjal, gagal ginjal, yang berujung harus dicuci darah akhirnya, seperti itu. Dan air kencing yang tidak keluar tadi itu menyebabkan tempat berkembang biaknya bakteri, kuman, sehingga menyebabkan infeksi saluran kencing. Dan air kencing terinfeksi itu akan berubah menjadi nanah, ya, dan bisa berdarah seperti itu. Dan kadang-kadang air kencingnya ngendep nih, lama-kelamaan bikin batu, ya. Jadi pada pasien prostat sering ya disertai dengan adanya batu saluran kencing, ya. Atau kan susah kencing nih, ngeden, akhirnya terjadi apa? Turun berok, khususnya turun berok teh apa? Hernia bahasa kedokterannya ya. Itu teh apa? Jadi ada, maaf ya, benjolan di selangkangan sini. Karena kerjanya ngeden terus, karena kencingnya nggak lancar. Ya walaupun udah dioperasi hernianya, betul hernia dioperasi, tapi ada kemungkinan bisa timbul lagi. Mungkin setahun atau mungkin beberapa bulan luka operasinya jebol. Kenapa? Ya karena dia pasiennya masih ngeden bolak-balik. Kenapa? Karena gangguan kencingnya nggak diatasi. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu tolong diperhatikan ya, seperti itu. Nah, ini contoh air kencing yang nanah nih, warna hijau gitu ya. Atau air kencingnya berdarah. Dan sering pada pasien saya menemukan ini, seperti itu. Ini, gambarnya nggak kelihatan. Ini contoh batu, ya, batu di saluran kencing, di kantong kencing. Seperti ini batunya, ya. Bisa dibikin fondasi, fondasi rumah. Soalnya pasien yang komentar kayak gitu, saya, dok ini batunya bisa bikin fondasi nih dok. Pasien yang saya kerjakan operasi ini, seperti itu. Nah ini batunya habis ditembak, ya, habis dioperasi, ditembak pakai alat canggih tadi saya bilang. Orang sini teh ngomongnya di laser gitu, kalau pernah dengar istilahnya mah. Ya, tuh jadi pecahan-pecahan kayak gini banyak. Ya, serem ya. Ya, gimana nih pasien yang sakit curiga susah kencing prostat ini? Kita lakukan pemeriksaannya. Ketika berobat ke saya, ke dokter urologi, kita lakukan pemeriksaan itu apa? Pada dengar istilahnya USG, ya. Kita lakukan USG saluran kencing dan prostatnya, ya. Seperti itu. Dan kita ada pemeriksaan darah juga, diperiksa fungsi ginjalnya, ureum kreatinin, kemudian cek air kencingnya, cek darahnya, seperti itu. Ya. Gimana sih dok penanganannya dok? Saya tuh udah mulai ada gejala nih walaupun nggak parah. Ya. Pertama, menghindari, maksudnya dengan gaya hidup yang baik, ya. Menghindari kopi, teh, coklat. Kenapa? Pada pasien-pasien yang punya, bukan artinya saya melarang, berisik telolet. Ya, bukan artinya saya melarang kopi, teh, coklat secara total, enggak, ya. Tapi pada pasien memiliki kencing, saya sarankan sebaiknya dihindari, ya, karena akan memperparah, memperberat dari gejalanya itu sendiri. Kemudian kita kasih dengan obat-obatan seperti itu, dan kita lakukan
juga bisa yang mengalami gangguan kencing prostat ini dilakukan dengan operasi dengan dibelek ya atau disayat ya. Dibelah kemudian prostatnya diambil ya, atau kita lakukan dengan operasi tanpa sayatan, operasi tanpa dibelek, istilahnya operasi ya di laser, istilah kedokterannya endoskopi urologi gitu ya, endoskopi urologi ya, orang awam tuh ngomongnya di laser biar gampang gitu. Nah ini kira-kira jadi alatnya itu dimasukin tentunya dibius ya Bapak Ibu ya, nggak mungkin saya kerjakan ini nggak dibius, kesakitan pasti ya. Tentunya dibius, dibaalin ya, nggak kerasa ya. Tapi dibiusnya dengan bius yang canggih, dibius nggak kerasa, tapi pasiennya sadar seperti itu. Jadi biusnya bius canggih ya. Tapi kalau pasiennya takut dibius, oh dokter saya pengen ditidurin aja, mangga nanti bisa dikomunikasikan dengan dokter biusnya kalau takut pasiennya ya, seperti itu. Jadi biusnya itu setara dengan operasi, kalau perempuan atau ibu-ibu operasi sesar tahu ya, mungkin ibu-ibu sini pernah yang operasi sesar. Operasi sesar itu operasi di belek perutnya, dikeluarin bayinya, tapi ibunya sadar. Kebanyakan operasi sesar itu pasiennya sadar kebanyakan, walaupun ada beberapa yang dibiusnya total ya, seperti itu ya. Jadi operasi prostat ini di rumah sakit AMC itu kita sudah ada alatnya. Jadi operasi dilakukan dengan tindakan endoskopi urologi, jadi nggak dibelek. Apa sih enaknya operasi tapi nggak disayat, nggak dibelek? Keuntungannya apa? Masa rawatnya, jadi pulangnya lebih cepat. Ya kalau di black mungkin pulangnya bisa 5 hari, bisa seminggu. Ya pasien saya kadang-kadang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya kalau bagus udah bisa pulang. Seperti itu. Ya operasi misalkan batu, prostat itu kadang-kadang 2-3 hari pulang pasiennya. Ada yang 1 hari pulang, ada seperti itu. Kemudian enaknya ya nggak dibelek, nggak ya, jadi apa? Jadi nggak sakit. Sakit mah pasti ada ya sakit ya, karena ada luka operasi di dalam, tapi kan sakitnya tuh lebih sedikit lah dibanding dibelek seperti itu. Masa pemulihannya lebih singkat. Kemudian kalau operasi dibelek ada resiko apa? Bocor luka operasinya ya. Luka operasi bocor, kadang-kadang keluar air kencing dari perutnya karena bocor ya. Kemudian tentu kalau di black pendarahannya, resiko pendarahan waktu operasi jauh lebih banyak. Ya, seperti itu. Kalau tidak di black tentu pendarahannya lebih sedikit. Sehingga ketika kita lakukan operasi endoskopi urologi ini, komplikasi operasinya itu jauh lebih sedikit dibanding di black. Ya. Dan kita bersyukur ya di rumah sakit AMC ini Bapak dan Ibu bisa menjangkau dekat, ya, nggak harus ke kota Bandung, ya, dengan Bapak dan Ibu bisa menikmati pelayanan yang canggih, ya, pelayanan canggih ini dengan jarak yang dekat, nggak usah harus ke Bandung, seperti itu. Dan bersyukur di rumah sakit AMC itu kita bisa dikerjakan, ya. Oke, demikian presentasi saya, ya. Mohon maaf jika mungkin kata-kata saya tadi ada yang salah. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Winda. Baik, terima kasih Dr. Stefan yang sudah memberikan materi terkait dengan penyakit prostat. Seru juga ya dok ya. Sampai batu pun ada bisa buat pondasi ya. Iya. Takut ternyata dok ya. Kalau misalnya itu batu segede gitu buat pondasi gitu, jadi nyicil gitu ya Bu Dini ya. Itu si batunya kebayang gitu Dokter Stefan. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan mungkin ya. Boleh. Karena mungkin langsung. Wow, banyak sekali. Mau pilih dari mana dok? Mau dari depan, mau dari belakang, mau dari silakan. samping? Silakan. Banyak juga. Boleh kita ke belakang terlebih dahulu. Pak, ayo Pak kita ke depan biar terlihat sama sahabat rumah sakit AMC, karena memang rumah sakit AMC hari ini untuk penyuluhan kesehatan terkait materi penyakit prostat yang disampaikan oleh Dr. Stefan spesialis urologi ini. Sahabat rumah sakit AMC yang di IG-nya itu di rsmc.official sedang menonton juga kita di sini ya dokter. Dong, sapa dulu dong sahabat rumah sakit AMC.
Coba. iya. Halo. Selamat siang, sahabat rumah sakit AMC. Boleh bertanya juga ya dok ya? Via ini. Ya, Boleh silakan. Bapak di tengah-tengah kami, silakan. Boleh. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Mic-nya. Assalamualaikum, perkenalkan nama Muhammad Rahmat, usia 35 tahun. Oh, salah ya? Salah. 35 tahun. Semangatnya 35 tahun, Pak. Semangatnya. Ini berhubungan dengan saya, karena udah lama saya sakit di sini, udah USG, terus udah di Rosen, tapi katanya lama. Tapi setiap malam saya bisa tidur. Sampai sekarang ini masih lagi sakit. Kesakitan, oke. Apalagi kalau sudah kerja bisa berat-berat itu terasa malam. Ya. Kadang-kadang kalau malam misalkan biasanya kalau subuh itu malam ketika dulu kan kalau kayak saya kayak ada yang gimana. Ganjel ya. Ya, tapi saat saya udah USG, udah ronsen, aman, tidak ada prostat, tidak ada, terus ginjal tidak ada, terus usus tidak ada. Tapi menderitanya masih sakit sekarang masih. Setiap hari sudah tidur. Sampai dari sini ke sini sakit. Ya. Ya, Oke. itu Pak. Keluar saya. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mamat. Jadi memang keluhannya dok sudah sakit. Boleh tepuk tangan buat Pak Mamat katanya dok ya. Ya. Karena sudah memberikan pertanyaan yang memang sangat luar biasa, sudah di USG tapi tetap sakit. Sakitnya tuh sampai ke pinggang dokter. Jadi Ya. harus seperti apa? Kayaknya harus ke dokter deh. Ya. Polingnya jam berapa dok? Ya, jadwal saya bisa dilihat di depan ya. Nah, Saya ini. ada setiap hari. Ya. Kalau Bapak dan Ibu mau berobat ke rumah sakit AMC, saya ada setiap hari itu jadwal di depannya. Iya, jadi Ya. boleh tuh. Pak Mamat boleh nanti konsul ke dokter Stephen ke rumah sakit AMC. Ya, boleh jadi- dok, silakan dijawab pertanyaannya. Ya, jadi saat jadwal saya itu jam 2 siang. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengantri dari jam 4 pagi. Nggak usah. Tidak Datangnya cukup dari jam 1 aja. Jam 1 siang. Ya, pasti saya terima. Harus Ya, ya. nggak usah datangnya jam 6 pagi, jam 5 pagi, jam 4 pagi, jam 7 pagi, nggak usah. Datangnya siang-siang aja, jam 1. Ya, kayak tentunya dengan kalau Bapak dan Ibu pakai BPJS tentunya harus bikin rujukan dulu ya. Mungkin pagi-pagi ke puskesmas, jam 8 pagi ke puskesmas Nagrek, dan siangnya langsung ke rumah sakit AMC ketemu saya. Oke, untuk Bapak siapa maaf tadi Pak namanya? Pak Mamat. Pak Mamat, oke Pak Mamat, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, banyak pasien yang mengeluh seperti Pak Mamat, ya. Saya harus periksa lebih lanjut lagi Pak untuk gangguan kencingnya, ya. Terutama Bapak mungkin sudah ada gangguan prostatnya juga Pak, gangguan prostatnya, tapi emang tidak terdeteksi di USG. Juga untuk sakit perut dari kanan sini ya, menjalar ke pinggang ya Pak ya, Ya. betul ya. Ya, itu merupakan salah satu kecurigaan saya, Bapak ada batu di saluran kencing Pak. Saluran kencing yang saluran kencing pada setelah ginjal tadi. Nah, yang kuning ini, ya itu gejalanya itu mirip banget sama Bapak. Seperti itu, ya. Walaupun di USG dan rongsen tidak kelihatan, kita harus tetap melakukan ada pemeriksaan lanjutan lagi. Mungkin harus dilakukan CT scan tadi. Ya, tapi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat AMC bisa pakai BPJS untuk CT scan. Tapi emang kalau masih belum bisa, mungkin saya akan merujuk ke rumah sakit yang tempat saya kerja yang lain lagi. Saya kerja bukan di rumah sakit AMC aja, mungkin rumah sakit RSUD Ujung Berung ya di Kota Bandung. Kan dekat tuh dari AMC, mungkin sekitar 20 menit. Seperti itu ya. Tapi nanti ya Bapak kalau ada waktu bisa konsultasi ke saya. Ya jangan sampai nanti Bapak Pak Mamat datang ke saya udah parah pisan. Ya bahkan sampai dipasang selang kencing. Ya kalau nggak bisa kencing, gimana cara kita kencing? Ya udah kudu dipasang selang kencing. Ya tentunya gini ya, kita sama-sama laki-laki. Pak, ya saya punya kemaluan, maksudnya punya penis juga sama kayak seperti Bapak. Jadi tahu tuh gimana rasa sakitnya dipasang selang kencing. Ya kalau perempuan ya saluran kencingnya pendek. Ya cuma pendek segini. Ya kalau dipasang selang kencing ya pasti sakit sih pasti ya. Tapi tidak terlalu sakit bila dibandingkan dengan laki-laki. Ya gitu. Jadi sebelum berat segera berobat. Ya tapi kalau misalkan emang udah berat ya tetap kita layani, kita obatin seperti itu ya. Kita rawat seperti itu. Oke.
Pak Mamat cukup jelas Pak Mamat? Sudah Oke, jelas ya terima Pak Mas, kasih. jadi nanti boleh datang untuk konsul ke Dokter Stephen mengenai kencing batu nih, takutnya kan memang iya kencing batu kata Dokter Stephen. Jadi nanti yang tadi sudah kita jelaskan mengenai CT scan mungkin ya dok ya, Ya. karena memang CT scan itu kita sudah buka yang tadi sudah kita jelaskan dari awal, kita sudah buka memang yang hanya memakai umum dan asuransi saja. Untuk BPJS kita sedang proses, mudah-mudahan secepatnya, karena memang antusiasnya juga terlalu sangat banyak ya ini untuk CT scan, karena mungkin terlalu jauh juga untuk CT scan yang memang sekarang sudah berjalan itu harus ke ujung berung Al-Islam atau apapun nanti ada di rumah sakit AMC ya. Kita lagi proses untuk kredensialnya BPJS. Boleh kita ke perempuan sebentar, Ibu boleh ke depan, silakan. Karena pertanyaan mengenai penyakit prostat, tapi yang bertanyanya perempuan. Nah, Mungkin suaminya Ibu. Nah, maksudnya apa dok? Impoten? atau ayahnya Apa? Ibu. Oh gitu. Atau ada yang tadi karena merokok jadi impoten gitu enggak? Enggak gitu ya. Boleh setelah Ibu silakan. Mangga Ibu, silakan. Boleh sebutkan namanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari tim penggerak PKK Desa dan Sahabat. Iya Ibu. Nama saya Tini Sutini. Ibu Tini. Ya. Ya. Dengan ini saya mau menanyakan. Iya Ibu. Tadi dipaparkan bahwa prostat itu ada awal gejalanya sampai ada pembesaran. Iya. Seperti itu ya. Nah, apakah prostat itu bisa dikategorikan dengan kanker? Gitu kan? Iya, oke. Terus tadi kalau mengenai batu ginjal, batu bedu gitu kan ya, Ya. itu berbentuk batu seperti batu. Batu, betul. Nah, yang akan saya tanyakan apakah prostat juga seperti batu atau lain gitu? Beda apa? Beda jenis gitu Ya. ya. Itu satu. Dan keduanya kan kebanyakan itu yang penderita prostat itu usia yang sudah lanjut di antara 60 ke atas. Betul. Ya. Iya. Terus gejalanya langsung mungkin memang ada gejala tapi tiba-tiba langsung parah gitu. Nah, apakah gejala tersebut bisa dialami oleh usia yang kurang dari 60? Di bawah 60 tahun mungkin. Oke, terima kasih Terima Ibu. kasih Bu Tini. Mohon maaf. Nah, baik. Untuk pertanyaan pertama mungkin dok biar langsung jawab, dan untuk yang kedua itu memang apakah bisa prostat itu tidak hanya kelanjut usia, tapi dengan anak-anak muda itu bisa tidak itu dok? Boleh langsung jawab. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tini untuk pertanyaan. Ya, prostat yang membesar itu ada dua jenis. Ya, ada pembesaran prostat yang jinak, ya sifatnya jinak. Ada yang satu lagi yang ganas. Yang ganas itu kanker. Ya, biasanya kanker prostat ini banyak ya pada orang yang merokok tadi, seperti itu. Ya, biasanya kanker itu kalau yang jenis yang prostat yang kanker itu biasanya pertumbuhannya cepat sekali. Ya, pertumbuhan cepat sekali sampai pasiennya nggak bisa kencing, tidak bisa kencing. Kemudian kita lakukan operasi, ya diambil prostatnya. Ya, jadi prostat itu seperti daging Bu, bukan batu, bukan beda. Ya, seperti daging. Nanti biasanya habis operasi prostat, saya akan tunjukkan kepada pasiennya, Bu, Pak, ini prostatnya seperti itu. Ya, nanti kita bawa ke laboratorium. Nanti di laboratorium baru ditentukan ini teh yang jinak ataupun yang ganas. Ya, sebenarnya yang ganas itu sangat jarang ya. Yang sering itu yang jinak. Seperti itu. Ya, kemudian untuk pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua itu terkait dengan Oh ya, usia ya. Iya. Oke, ya. Jadi kalau usia muda itu jarang sekali kena penyakit prostat. Biasanya di atas usia 50 tahun Ibu. Seperti itu ya. Jika pada usia muda misalkan 20-an, 30-an menderita gangguan kencing, kita mikirnya bukan prostat. Ya, pilihan pertama bukan prostat, mungkin ada hal yang lain. Mungkin ada batu ataupun hal-hal lainnya. Ya, biasa gangguan prostat itu itu dialami oleh pria, ya. Wanita nggak punya prostat ya. Ada satu wanita punya prostat, Lucinta Luna. Itu pria atau wanita ya? Nah, itu nggak jelas. Lucinta Luna itu nggak jelas, makanya dia Itu punya prostat ya. itu. Bercanda ya internet, bercanda Bu ya. Jadi laki-laki dia ya prostat itu biasanya umumnya diderita oleh laki-laki di atas usia 50 tahun. Seperti itu ya. Usia muda jarang sekali. Ya, hampir jarang. 99% di atas 50 tahun. Ya, jika usia muda mengalami susah kencing, gangguan kencing, kita mikirnya nggak ke prostat. Cari hal yang lain dulu. Mungkin ada gangguan saraf kah? Bisa
ya, gangguan saraf saluran kencing bisa, batu saluran kencing bisa, seperti itu. Oke, boleh. ya, Ya, baik. Bu Tini mungkin jawabannya sudah terjawab ya sama dokter. Ya. Pertanyaan sudah dijawab sama dokter Stefan. Jadi memang usia 50 tahun ya Betul, memang ya. pasti, bukan pasti sih sebenarnya. Cuman suka ada ya dok ya. Ya, sering. Dari 50 tahun itu sering sekali Ya. yang terkena prostat. Ya. Itu yang muda-muda itu Jarang. hati-hati, takutnya malah dikejut batu. Ya. Karena dia minumnya batu mungkin ya dok ya. Mungkin Ya. kurang minum. Kurang minum ya, Iya. bukan berarti minumnya batu ya dok ya. Jadi kecil batu enggak, tapi memang kurang Iya. minum ternyata. Iya. Boleh kita ke belakang dulu sebentar? Boleh? Ayo silakan ke depan. Wah, gede banget ya dok. Ya, boleh di tengah-tengah sama saya sebentar, Bapak. Boleh disebutkan namanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Izin, dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya akan bertanya yang ribet-ribet ya. Mungkin kan kalau itu udah ada dokter. Mungkin saya akan bertanya yang biasa saja tentang kita keseharian masalah kencing. ya, Kita perlu apresiasi kepada dokter orang yang harus dikeluarkan dulu ya. ya, Karena saya juga ada pasien juga. Karena saya juga kan suka dengan pasien dok. ya, Ada kata yang sudah 7 hari kita mengeluarkan BAB sama kencing. 7 Oke. hari. Ya. Ya. Jadi si Idris sampai membengkak, akhirnya dibawa ke AMC juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang udah sembuh total. Alhamdulillah. Ya. Sama dokter siapa tuh? Orang tahu lah soalnya saya cuma kan aja. Ya. Paling menggunakan terus kontrol gitu. Ya, ya. Nah sempat ininya bolong dok. Bolong. Sininya keluar cairan lah. Oke. Nah, gitu. Mungkin nggak keluar begitu. Nah, mungkin itu cerita ya cerita. Ya. Yang saya pertanyakan itu aja. Yang pertama dok mungkin di anak-anak di usia dini. Dokter tahu jinjerihan? Ya. Jinjerihan ya. Ah. Jinjerihan. Tahu nggak dok? Ya, anyang-anyangan. Nah, itu kan mungkin sakitnya cuma semalaman aja ya kan. Nah dulu itu tuh suka dikasih obat yang dari warung yang kalau kencing itu keluar warna biru. Oh, Setelan kayaknya dok. Ah, Setelan itu ya pak ya? intinya kalau kita kencing itu setelah minum obat itu keluarnya warna biru. Warna biru. Tapi sembuh. Kalau darah itu turunan berarti ya Pak Bani ya? Terus yang kedua katanya harus minum banyak. Iya. Jangan kencing terus. Nah selain itu dok antisipasi pertama gitu kan untuk anak-anak atau yang mungkin solusi yang kita juga sering gitu kan yang menjadi itu seperti apa dok gitu kan solusinya biar kita nggak panik lah atau nggak usah repot-repot rumah sakit dulu ya intinya buat apa penanganan pertama. Yang kedua dok kenapa kalau kita di tempat suhu dingin suka pengen kencing terus padahal kita nggak minum. Nah itu kenapa dok? ya. Ya bisa mungkin ya. Tapi perkenalkan dulu dong. Bapak siapa namanya? Oh, nama saya Cucu Permadi. Bapak Cucu Permadi Ya, dari? kebetulan saya juga dokter. Dokter saya juga dok. Soalnya ketika ada yang sakit, pasti hubungi saya. Nah, Ya, gitu. makanya jadi kami dari rumah sakit AMC ini Pak Cucu ya? Ya. Ya, Pak Cucu kami dari rumah sakit AMC karena memang suka bawa pasien, jadi nanti rumah sakitnya ke AMC saja. Siap. Nah itu, karena mungkin sudah ada cerita juga ternyata saat dibawa pasiennya sembuh dan akhirnya alhamdulillahirobbilalamin ya. Sering-sering kami bawa pasien ke Ini rumah sakit kebanyakan AMC. dok yang di masyarakat kecil itu kalau ke AMC itu takut pakai BPJS atau tidak gitu kan. Terus Kita menerima BPJS. Ya. Kita Ini menerima kebanyakan BPJS. saya belum tahu bisa pakai BPJS. Kita Ya. bisa menerima BPJS. Ya. Jadi gitu dok. Terima kasih Pak Cucu. Pak Cucu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama mungkin ya dok ya. Jenjering itu, Dokter tahu nggak jenjering? Ya, jenjeringan. Apa tuh jenjering dok? Jadi kencingnya teh seringnya bolak-balik ke kamar mandi nyeri gitu. Nyeri dok katanya. Itu kenapa bisa jenjeringan tuh dok? Ya. Yang pertama boleh dijawab dulu sama. Oke, ya. Jinjerihan ya, biasanya penyebabnya paling sering infeksi saluran kencing. Ya, terutama biasanya pada perempuan. Kenapa? Maaf ya, buat ibu-ibu. Biasanya penyakit perempuan tuh ada 2. Malas minum sama malas kencing. Ya. Bener gak? Jadi masuknya penyakit tuh dok. Jadi Iya. masuk minum sama mas kecil itu penyakit ya dok? Ya, jadi ya minumnya teh banyak bisa nih pasien. Maaf ya, saya juga banyak terima pasien perempuan juga ya. Kebanyakan datangnya itu dengan sakit kencing.
kencing minumnya teh cuma sehari cuma 600 mili, cuma 500 mili, itu kurang. Ya kadang cuma satu botol aqua kecil. Iya. Aduh. Disuruh minum banyak teh susah pisan bener. Ya minum kebutuhan cairannya manusia ya. Manusia tuh sehari ya untuk orang dewasa itu 2 liter sehari. Ya, 2 liter sehari ya. Kalau pakai patokan botol aqua yang 600 mili, saya selalu pakai patokan itu sekitar mungkin 3,5 sampai 4 botol sehari. Seperti itu ya. Dan itu pertama ya, untuk mengatasi diarenya harus banyak minum tentunya. Cairannya cukup. Ya, yang kedua biasanya kencing teh suka ditahan. Nanti dulu kerjaan ini belum beres. Nanti dulu kerjaan itu belum beres. Ya bisa ditahan 1-2 jam. Ya akhirnya infeksi. Seperti itu. Ya, jadi ya itu, jangan malas minum dan jangan malas kencing. Kenapa sih tujuannya untuk kita banyak minum, kita banyak kencing? Yang tadi saya bilang nomor 1 tadi, supaya kerja ginjal kita tidak diperberat. Bayangkan, ya mungkin Bapak Ibu punya anaknya yang tadi saya bilang suka main bola, main sepak bola, habis hujan, tentu lapangan teh becek, pakaian, celana isinya tanah kotor semua. Ibu masukin ke mesin cuci, kemudian dimasukinlah air ke mesin cuci kan untuk mencuci ya. Bayangin kalau dimasukin mesin cuci, airnya itu sedikit sama banyak, lebih bagus yang mana? Banyak kan ya, supaya kerja mesin cucinya nggak berat. Kalau masukinnya sedikit akibatnya apa? Mesin cucinya rusak ya. Kenapa banyak minum? Supaya ginjal kita kerjanya jangan terlalu berat ya, nanti resiko rusak. Seperti itu analoginya ya, bisa dipahami sampai sini ya. Oke, nah ketika kita mengalami infeksi saluran kencing, kan ada kuman, ada bakteri di kantong kencing kita. Tujuannya banyak minum apa? Supaya bisa tujuannya banyak minum supaya kita sering kencing, dan kencingnya nggak boleh ditahan ya. Supaya langsung untuk ngebilas, istilah mencuci, ngebilas dari saluran kencing kita, sehingga kuman-kumannya nggak sempat berkembang biak, langsung diguyur dengan air kencing, seperti itu. Ya, jadi gimana supaya kita nggak mengalami jengjeren? Ya itu, banyak minum ya 2 liter sehari. Seperti itu kebutuhan manusia dewasa. Ya, kemudian untuk pertanyaan kedua tadi. Mungkin obat setelan dong. Nah, kalau minum obat setelan itu berkurang tuh nyerinya. Cuman pipisnya jadi warna biru. Nah, itu obatnya apa dok? PR itu buat kita dok. Warna biru tuh kita harus nyari ya dok. Itu obat apa setelannya? Saya nggak tahu itu obat-obatan apa ya, obat baru, sebab saya nggak pernah ketemu. Saya pernah sih dulu waktu udah hampir 10 tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu ada di daerah Sukabumi tuh, kencing, saya nggak tahu dikasih obat apa oleh antri atau oleh ke warung ya, di warung ya, jadi kencingnya warna biru. Ya, saya sarankan sih jangan ya, takutnya berbahaya juga, ya bisa menyebabkan obat-obatan yang nggak benar, bisa menyebabkan kerusakan organ tubuh, kerusakan liver, hati, ginjal, macam-macam. Ya. Jadi seperti hindari obat setelan. Ya. Kemudian lebih sayang ke ginjal gitu ya dok ya. Iya. Untuk pertanyaan keduanya mungkin. Oh ya tadi, kenapa sih kita di udara dingin teh sering kencing, sedangkan di udara panas kita jarang kencing? Ya, jadi pengeluaran cairan dari tubuh manusia itu lewat 2 mekanisme. Yang pertama lewat air kencing, yang kedua lewat keringat. Ya, ketika kita dipanas itu kita keringetan, sehingga kencing kita sedikit. Makanya di udara panas, ya harus banyak minum. Seperti itu. Ya, harus lebih banyak minum tentunya. Ya, supaya balik lagi ke tadi intinya, kerja ginjal kita jangan diperberat. Seperti itu. Ya, sedangkan di udara dingin itu kita tidak keringetan. Ya, sehingga kencing kita akan terasa lebih sering. Seperti itu. Ya, gimana sih warna air kencing yang normal? Nah, baik lagi, kita tahu dari mana nih? Kita tahu sudah cukup kencing. Ya, kita lihat warna air kencingnya. Yang bagus itu warnanya kuning bening. Kuningnya mengarah ke bening, ya. Kalau misalkan kuningnya mengarah ke kuning kecoklatan, Pekat gitu ya, kuning pekat seperti kuning pekat seperti air teh. Nah, kita wajib berpikir mungkin kita kurang minum. Seperti itu. Oke.
Jadi bisa dilihat dari air kencingnya dong Betul, ya. Kalau patokannya- ternyata air kencingnya patokannya kuning seperti tuh itu. pekat, pernah ya ibu bapak pasti pernah. Kalau tiap kita BAK tuh pasti suka kenapa ya warnanya kuning banget gitu. Nah ini sudah ada jawabannya dari dokter Stefan, hati-hati. Mungkin kurang minum, kurang Nah, cairan, jadi dehidrasi. kurang cairan itu. Seperti itu. Jadi pengaruh juga ya dok ya dari warna. Iya. Boleh mungkin Pak Cucu sudah terjawab ya pertanyaan. Iya. Boleh silakan Ibu Dini. Ini Bu Dini dari depan kan. Iya. Silakan Bu. Ayo ke Silakan, depan. Ibu. Nih. Bu Dini, ini kayaknya mempertanyakan lagi tentang catin juga. Ya. Bu Dini boleh di tengah-tengah kami. Silakan Ibu. Ya, tentang catin juga nih dok, silakan. Tadinya saya nunggu orang yang mau nanya pertanyaan ini, tapi Oh. nggak ada yang nanya. Nah, jadi sama Bu Dini. Itu karena mengikuti bukan? Bukan. Karena sudah Bu Dini. Ya, silakan Bu. Gini dong. Iya. Informasi yang saya ketahui, penyebab prostat itu karena jarang berhubungan badan, katanya. Dan memang di lapangan pasien-pasien prostat itu memang seperti itu. Ada yang karena istrinya tidak bisa melayani, Aduh. terus karena istrinya sudah tua. Nah. Kalau memang penyebabnya seperti itu, wah silakan. Iya, iya. Sangat celaka ya dok. Bukan canda. Nah, gitu. Aku ber-5.000 kasus percaya di Kabupaten Bandung kurang lebih, Iya. mungkin menjadi pasien prostat. Hanya Tidak berhubungan badan. iya. Apakah seperti itu? Iya, terima kasih Ibu. Yang kedua, Atau mitos ya Bu Dini ya itu. ya. Terus yang kedua, saya kadang suka nahan pipis dengan asumsi takkan saya di CC. Apakah itu nggak berbahaya gitu? Iya. Ya demikian pertanyaan saya. Baik, terima kasih Baik, Bu Bu. Dini. Ternyata PR Bu Dini banyak juga ya. Karena banyak yang duda, jadi prostatnya meningkat hanya gara-gara tidak bisa berhubungan badan dengan alasan tertentu. Ya, baik Ibu Dini, terima kasih. Karena memang pekerjaan Bu Dini yang ngurusin satin tuh dok, Ya. ngurusin pengantin. Ya. Jadi tahu tentang pengantin tuh yang memang tidak dilayani itu kenapa dan apa. Nah, itu Ya. kan fakta atau mitos dok Ya. sebenarnya. Benar tidak? Hanya gara-gara tidak berhubungan badan jadi terkena prostat. Ya. Nah, itu mungkin. Mitos sih, Mitos. enggak sih. Jadi banyak pasien yang datang ke saya juga emang banyak pasien yang pasangan seperti itu, ya. Jadi jadi semakin yang tadi saya bilang, tadi semakin usianya tua, ya semakin laki-laki ya pria semakin usia tua itu prostatnya semakin membesar. Ya, makanya ya kalau ada kakek-kakek usia 70-80 tahun pun ketika menikahi seorang gadis masih bisa menghamili gadisnya. Itu salah satunya ditunjang oleh kerja prostat, itu kelebihannya. Tapi kekurangannya, jangan lupa ada kekurangannya. Prostat itu semakin membesar. Seperti itu sehingga dia bisa menyumbat saluran kencingnya. Seperti itu. Ya jadi emang itu ya udah secara normal prostatnya makin besar Bu makin tua. Tapi masalahnya prostat yang besar itu ada yang sifatnya menyumbat, ada yang tidak menyumbat. Seperti itu. Ya sebenarnya sebagian besar tidak menyumbat ya, tapi ada sebagian kecil. Ya, nah sebagian kecil itu yang datang berobat ke saya seperti itu. Ya, oke. Jadi mitos. Mitos Jadi, ya. Ini jangan malah ada kata-kata fakta mitos Ya. itu benar-benar tidak. Jadi prostat jadi banyak PR nih Ibu Dini, kasihan juga ya dok Ya. ya. benar-benar. Tapi kalau ternyata memang menemui nih pasien yang terkena prostat, datang saja ke rumah sakit RMC konsultasi dengan dokter Stefan urologi. Tidak usah nunggu daftar di subuh hari, pagi hari, karena memang prakteknya jam 2 ya dok ya, jam Ya. 1 pun diterima. Karena memang dokter Stefan tidak berkuota. Ya dok ya, Ya, jadi saya- bebas silakan Saya bawa nggak batasi pasien, pasiennya langsung ke- datang aja. Betul, ke Ya. rumah sakit RMC ke dokter Stefan. Uh-uh. Untuk yang kedua mungkin Bu Dini, karena sering menunda untuk Oh, iya. buang air kecil dok, berbahaya tidak? Sebenarnya tadi sudah dijawab ya dok, Ya. mungkin lebih diperjelas lagi. Ya. Kemudian jangan sampai di letter tuh Bu, jadi nunggu sampai 1000 cc baru kencing gitu, jangan Ya. Bu, silakan dokter. Oke. Sebenarnya ketika kita merasa mau kencing itu merupakan tanda ya yang diberikan oleh tubuh kita, sistem tubuh kita itu ada sarafnya Ibu. Ya, itu menandakan saraf kita masih bekerja. Ya, jadi ketika kita ngerasa mau kencing ya udah kencingin aja Bu, jangan ditahan-tahan. Itu berbahaya karena tadi saya bilang beresiko menyebabkan infeksi saluran kencing.
saran saya mah jadi tahan, nggak usah nunggu sampai 1000 cc. Ya karena kapasitas kantong kencing kita itu nggak nyampe 1000 Bu kalau penuh. Ya, saya pernah pasang selang kencing itu emang sampai 1000, itu udah berat banget Ibu. Ya, rata-rata tuh bisa sekitar 200 sampai 300 cc kita udah terasa mau kencing, seperti itu. Ya. Ini kerasa begini, kalau nggak kerasa berarti Bu Rima terlalu fokus dengan chatting. Ya, jadi ngurusin sama pengantin aja, nanti aja Ya. yang penting mah kerjaan beres, nggak boleh ya Bu Nini karena sudah dapat ilmu. Nih dok, kita ke sahabat rumah sakit AMC. Karena memang ada yang bertanya via IG-nya rumah sakit AMC nih dok. Dari Denovas 12, izin bertanya dok, kalau sudah didiagnosa prostat, apakah pengobatan terbaik itu dengan tindakan operasi? Apakah ada dok pengobatan baik selain operasi? Boleh silakan dijawab dok sahabat. Oh iya, ya terima kasih Ibu apa? Denov 12. Oh ya, Ibu Denova ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya kita lihat kasusnya, per kasus ya. Prinsip saya kalau kita masih bisa dengan obat, lebih baik dengan obat ya. Tapi kalau nggak bisa, baru kita lakukan tindakan operasi ya. Jadi operasi itu biasanya kalau sudah ada indikasinya, ada indikasi-indikasi operasi tertentu ya. Jadi tidak semua pasien prostat yang harus dioperasi. Tapi ketika dia sudah mengalami komplikasi, sudah berat, itu yang harus dioperasi. Seperti itu. Jadi nanti apa sih saat konsul itu dikasih tahu ya sama dokter Ya, kalau nanti itu memang boleh pakai obat dulu lalu Ya, ada nanti tindakan operasi. harus melalui pemeriksaan Nah, itu terlebih dia. dahulu tentunya. Misalkan komplikasinya udah sampai nggak bisa kencing, sudah berat, sudah sampai menyebabkan gagal ginjalnya bengkak, infeksi yang bolak-balik berulang, kemudian kencingnya berdarah, kemudian bisa sampai gagal ginjal. Seperti itu, bahkan ada batunya juga. Nah, itu ya mungkin harus operasi. Seperti itu. Baik dok. Ini dok kayaknya nyambung juga nih dari pertanyaannya Rima Rismin. Dok gue bertanya, apa ada obat untuk mengecilkan prostat sebelum dilakukannya operasi? Nyambung nggak dok dengan pertanyaan yang barusan? Ya. Jawaban dari dokter. Ya, jadi kalau kita mau operasi seperti itu, ya udah kalau pasien jadi bukan ketika pasien diputuskan untuk tindakan operasi, kita maksudnya tidak bermaksud untuk ngasih obat untuk ngecilin operasi, ngecilin dulu, nggak usah, langsung aja operasi. Kenapa harus menunggu? Karena pasien yang sudah lakukan operasi, yang direncanakan operasi sudah mengalami komplikasi, ya kenapa harus menunggu? Harus dengan pemberian obat dulu, seperti itu. Ya kalau pasiennya emang tidak ada indikasi operasi, baru diberikan obat. Tapi ketika pasien sudah ada indikasi operasi, kita tidak usah menunda untuk dilakukan operasi, dikasih obat dulu baru dioperasi. Jangan. Karena komplikasinya itu akan berjalan lebih parah lagi. Nah, seperti itu. Baik. Ya. Terima kasih pada sahabat rumah sakit MSN, Bu Rima dan Devo ya, tadi yang sudah dijawab oleh Dr. Stefan. Boleh Ibu kita Silakan Ibu. ke depan dulu. Ternyata laku ya dok ya. Dr. Stefan itu tentang prostat itu memang benar-benar sangat menjadi ilmu yang sangat bermanfaat khususnya bagi Ya. laki-laki nih. Jadi nanti uangnya daripada beli rokok ini ditabungin ya dok ya. Daripada kena prostat langsung komen dok. Langsung komen nih bapak-bapak sekalian. Karena disuruh nabung nggak mau. Silakan Ibu boleh. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, Ya. pengalaman saya, Ya. awal suami yang pertamanya tumor urologi, malah dirujuk sama dokter ke rumah sakit baru, sudah itu dirujuk ke rumah sakit Santosa. Nah, setelah dilakukan biopsi, ternyata dari tumor urologi menjadi kanker urologi. Sudah merawat ke tulang ekor. Nah, karena saya merawat kan di rumah itu sudah pakai kateter dong. Jadi saya tiap hari mengurus urinnya, mengeluarkan sudah hafal dengan baunya. Saya kan diabetes tuh, tapi sekarang kalau setiap pagi kenapa urin saya baunya sama, berbau sama. Tapi setelah dilakukan pengecekan di lab di rumah Santosa memang tidak ginjal saya baik, tapi berbahaya. Hanya gara-gara cium urinnya itu hampir sama dengan suaminya dok. Ya. Baunya itu. Karena tiap hari mengurus, jadi saya udah hafal. Tapi Ya. setiap bangun itu, setiap saya kencing sama. Kalau Ya. siang mah enggak. Ya. Oke, saran saya Ibu dicek Bu, air kencingnya dibawa ke laboratorium. Enggak, sudah kan saya kontrol ke Santosa, Santosa Pupok. Sudah, tapi kata dokter masih sehat gitu. Sehat ya, Nah, sudah. itu.
Di Santosa Koponya berarti konsul dengan dokter urologi. Urologi Saya kan bukan? diabetes. Oh ya. Jadi ke dokter penyakit dalam. Oh, jadi punya diabetes iya. dong. Ternyata Iya, iya, jadi iya, agak iya. nyambung gitu berarti. Iya, iya. Ya, jadi karena mungkin punya penyakit diabetes, apakah nyambung tidak dengan bau urin karena memang sehari-hari membantu suaminya di rumah dengan penyakit yang seperti itu gitu dok. Mungkin juga. Ya, saya sarankan sih Ibu ya itu ya Bu ya, dicek air kencingnya. Ibu ketemu dokter urologi ya juga, boleh di Santosa, Santosa Kopo. Kemudian Ibu lakukan USG juga, USG saluran kencing. Seperti itu. Ya, baru kita bisa menyimpulkan ini teh kenapa seperti itu. Ya kalau emang dari USG dari air kencing nggak ada apa-apa ya sudah bagus Bu. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Tambah penasaran ya dok ya, lebih baik langsung konsulkan ke dokter urologi. Urologi. Ya, kita harus cek dulu Bu. Saya nggak bisa bilang berbahaya atau enggak. Kita harus melakukan pengecekan dulu. Nah itu, berarti daripada jauh-jauh ke Santosa Kopo, Bisa ke AMC. aja langsung. Mangga. Ya, nanti sudah ada dokternya bukannya tiap hari jam 2 langsung konsul daripada masih jadi penasaran bingung nantinya. Ya. Ya, jadi nanti bisa langsung konsul di ruangan dokter Stephen di rumah sakit AMC. Ya, jadi karena memang dokter Stephen pun tidak bisa menjawab apa sih ganas atau tidak ya dok ya, Ya. karena memang harus ada penunjang dulu ya, pemeriksaan Ya. penunjang lainnya gitu mungkin ya Bu ya, boleh nanti ke rumah sakit AMC saja Ya. boleh. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi mungkin boleh kita 2 pertanyaan dulu ya dok ya. Ya, Kita silakan. tutup di 2 pertanyaan, boleh yang belakang dulu Pak Ucu, nanti Pak Ucu saya kenal dengan Pak Ucu nanti aja ya. Belakang dulu ya, siap karena ini dok ternyata memang di Kecamatan Nagreg itu banyak puskesmas ya, puskesmas yang memang sering bawa pasien ke rumah sakit AMC. Oh, iya. Jadi kita itu sudah pada kenal nih dengan wajah-wajah sebagiannya Iya, gitu. Jadi iya, alhamdulillah iya. terus Alhamdulillah. bawa pasien ke rumah sakit AMC. Boleh Ya. silakan Bapak. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Iya Bapak. Nama saya Yedi. Iya Pak Yedi. Saya di kantor Kecamatan Nagreg. Betul. Usia saya ya mungkin rebutan juga ya. Bahkan saya sebentar pernah mati. Ibu juga udah ompong. Nah, berapa Pak? Gini dok, saya mengidap penyakit jantung. Ya. Oke. Jantungnya koroner. Koroner. Ya. Ada masalah Ya. ini. Suatu saat saya pernah tahun 2021 ketika Ya. COVID. Covid ya. Ya, ketika COVID, saya mungkin jadi Omikron lah kalau diperiksa, tapi saya nggak diperiksa dong. Oke. Ya Takut takut. dipositifkan, akhirnya saya gimana gitu. Jadi kabur aja ya Pak ya? Ah, Karena iya. takut Tinggal dipositif aja di COVID rumah. ya? Oh iya. Tinggal aja di rumah. Ya. Pasca itu, Ya. saya merasa seperti kata orang Sunda menjadi dok. Ya, Ya. yang tadi Nah, dibahas. itu mungkin apakah itu termasuk gejala-gejala ada pasca? Karena sakit pinggang berlebihan. Dok. Ya. Saya tidak medis, cuma saya konsultasi dengan dokter saya. Sebentar, kalau di ini ada poli jantung nggak di AMC? Belum. Oh, dan saya sedang berproses untuk ada poli jantung. Ya, Ya. jauh maksudnya. Bismillah. Iya, nah itu Pak. Bismillah. Mudah-mudahan cepat ada dokter poli jantung. Sebentar lagi ada Pak. Insya Allah. Setelah itu saya merasa buang air kecil itu susah. Iya. Jadi, Sampai sekarang Pak? sampai Oh enggak. Alhamdulillah. Kalau tadi dok, ada keluhan seperti bukan keluhan berarti sih. Ya. Kalau menahan sedikit aja, kalau udah dalam hati mau kencing harus segera. Ya. Kalau menahan udah berat. Nah Oke. itu yang menimpa diri saya dok. Ya Pak. Terus ada hal yang ingin saya tanyakan itu penyerta. Faktor-faktor penyerta untuk penyakit prostat. Contoh untuk saya yang koroner dok ya, misalkan harus dipertimbangkan atau harus dijaga betul ketika gula darah kena naik, terus kolesterol kena naik, terus prostat asam urat kena naik, itu sangat dijaga dalam penyakit saya ini. Nah untuk prostat kira-kira satu penyebab utamanya saya sudah dijelaskan secara umum, tapi saya ingin hal yang lebih inilah penyerta lainnya. Adakah penyerta lain yang bisa memperparah kondisi penyakit prostat? Prostat. Ya, Ya. ada 2 hal itu aja. Boleh. Mungkin ya. Terima kasih dok. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Silakan dok langsung dijawab saja pertanyaan dari Ya. Silakan Mangga Bapak. Ya, mungkin dari gejala Bapak ya kita
tetap ya, saya nggak bisa memutuskan ini suatu penyakit. Bapak teh pasti mengidap gangguan prostat. Tentu saya harus periksa dulu, ya, periksa dulu yang tadi ya. Ya Pak ya, kita harus lakukan pemeriksaan dulu, mungkin harus di USG dahulu, ya baru nanti kita bisa diputuskan ini ada gejala ke arah prostat. Tapi dari cerita Bapak, kemungkinan besar ke arah gangguan prostat bisa terjadi Pak. Ya, tapi tidak 100%. Saya harus periksa dulu tentunya ya, periksa di rumah sakit seperti itu. Ya, kemudian yang memperberat apa? Yang memperberat biasanya yaitu Pak, misalkan suka menahan kencing seperti itu, ya. Jadi ya jangan ya kalau apalagi pada pasien yang menderita prostat ya saran saya jangan menahan kencing kalau bisa ya. Kalau ketika kerasa mau kencing, kencinginlah. Kenapa? Kalau kita nahan kencing, air kencing banyak terkumpul di kantong kencing kita. Tapi ginjal terus-terusan memproduksi air kencing sehingga bisa menyebabkan komplikasi, ginjalnya bengkak Pak. Seperti itu. Ya, dan kemudian mungkin mengurangi kalau bisa menghindari teh, kopi, ya, pedas, coklat itu jangan. Ya, karena itu akan bikin kita merangsang pengen kencing terus-terusan. Seperti itu. Jadi memperberat dari gejala gangguan prostatnya seperti itu. Ketika Bapak kan berobat ada sakit jantung ya itu bisa dijalani bersamaan dengan obat-obatan prostat ya. Banyak pasien saya yang merupakan penderita penyakit jantung, jadi saya juga memberikan penyakit prostatnya. Bisa Pak, mangga. Ya. Tapi favorit semua tuh Dok. Kenapa? Teh, Ya. kopi, pedas, Jangan. ya itu semua favorit. Favorit ya. Dikurangin lah, dikurangin. Bener nggak Ibu Bapak? Ya. Kopi tuh pasti kalau bapak-bapak kalau nggak nemu kopi kayaknya nggak kopi deh, nggak bisa kayaknya. Ya. Tapi ternyata harus Pak, karena memang nanti malah ke prostatnya makin buruk juga itu ya. Ya. Apalagi tuh rokok gitu ya. Ya. Ini ibu-ibu biasanya udah Ya. rokok dihentikan. Ya, kita harus hidup sehat ya. Alhamdulillah kalau sudah ada yang memang berhenti merokok ya bapak-bapak, karena memang langsung uangnya masuk ke saku pada begini ya. Baik, tadi Pak Ucu silakan untuk ke depan. Kita membuka lagi pertanyaan satu lagi dokter karena memang sudah waktu hidup kita Ya. sudah lebih ya dari 1 jam. Ya. Silakan Pak Ucu nih. Pak Ucu, ayo Pak Ucu. Lari Pak Ucu. Oke, ya baik. Pak Ucu mulai silakan. Nah, bisa kan dengerin aja. Nah, boleh, sana. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Pak. Oke. Sedikit. Ya. Ini saya ingin pertanyakan, kebetulan waktu hari raya Idul Fitri kemarin, Iya. ponakan saya jatuh pingsan, akibatnya jatuh pingsan. Mereka itu seorang orang security di tempat kerjanya. Tidak ada keluhan apa-apa. Ternyata dari biro kepegawaiannya diarahkan kemarin itu sudah saya akan dibawa ke AFC, tapi diarahkan oleh kanitnya kepala dinasnya ke yang di SKK. Oh, LSKK. Oh ya silakan. Oh mangga. SKK ternyata dirujuk ke Sapitasi Ya. di situ. Keluhannya yang pertama, mereka ini dengan tiba-tiba langsung pingsan, kata dokter yang di RSK itu pecah pembuluh darah. Iya. Ternyata saya ke sana langsung konsul, tapi orangnya masih bisa bergerak, masih bisa konsen, gitu ya, tidak blank gitu ya. Iya. Yang menjadi pertanyaan, ketika di USG ternyata ada batu ginjal. Iya. Tadi kalau dilihat dari keterangan dokter, yang dari urologi itu, yang prostat itu berupa batu, Bukan. Tapi Kalau prostat kalau tidak berupa batu Pak. Tidak berupa batu. Apa bedanya kalau yang batu ginjal dengan prostat, gitu ya, batu ginjal itu? Karena di dalamnya setelah dioperasi ternyata di dalamnya itu berupa semacam lamat gitu ya, lamat tapi di infeknya, tapi lama-kelamaan jadi tegas seperti itu. Agung nih, tapi sampai iya.
di air masih di saat itu panggilan hanya data itu sering dulu kita sering sampingnya gitu ya teh. Memang apakah mempengaruhi poster juga semacam saya 110 kilogram? Iya. Bangga 110 ya. 110 kilogram. Ya. Tapi alhamdulillah kalau untuk Rohana yang tadi terbuka, kalau malam ya ada sih mungkin saya juga kalau bisa nanti insya Allah kalau mungkin malam ini insya Allah masuk dengan dokter. Iya, harus. Karena setiap malam juga saya hampir 2 jam sekali itu buang air kecil. Iya, Pak. Hampir 2 jam sekali. Tapi kalau ini juga kalau sampai 1 bulan. Tapi kalau itu ya biasa diulang Nanti udah air gitu mau kami alasan gitu ya. Alasan kami dibayar salah hampir 2 jam sekali saya gitu. Ya. Jadi yang pertanyaan apakah ini juga termasuk saya penghilang dari prostat? Kalau saya termasuk ya insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita masuk ke Dokter Stefan. ya. Ya. Itu mungkin yang saya Ya. sampaikan. Oke, Pak. Jadi Ya. sekali lagi sebenarnya apakah sama Prostat batu ginjal sama- dari prostat itu. Ya. Ya. Batunya berupa batunya itu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik dok, jadi pertanyaannya apakah prostat sama batu ginjal itu beda atau tidak? Ada juga yang batu empedu. Boleh dijelaskan dok di Ya. tiga itu? Karena memang jadi pertanyaan juga untuk masyarakat perbedaannya apa Ya. untuk prostat, batu ginjal dan Ya. batu empedu. Ya tentu prostat dan ginjal adalah yang tadi dilihat di gambar yang tadi itu organ yang berbeda ya. Batu ginjal ya batu ginjal, prostat ya prostat. Seperti itu organ yang berbeda Pak. Ya batu yang jadi prostat itu bukan batu Pak. Prostat itu daging ya. Jadi nanti hasil operasi prostat itu berupa daging Pak. Pecahan daging-daging itu yang sudah dioperasi ya. Sedangkan kalau batu ya batu keras Pak. Seperti itu yang tadi gambarnya tadi itu. Seperti itu ya. Kemudian yang gejala Bapak tadi sering kencing malam itu bisa jadi Pak mengarah ke gangguan prostat. Saran saya segera diperiksakan ya, dicek apakah ada komplikasi atau gimana. Takutnya Bapak sudah mengira ada komplikasinya seperti itu ya. Kemudian yang nyeri pinggang ya, nyeri pinggang itu betul. Nyeri pinggang itu bisa disebabkan sering disebabkan oleh adanya batu. Tapi tidak semua nyeri pinggang itu penyebabnya adalah batu saluran kencing enggak ya. Bisa aja dari otot, dari sarafnya, mungkin kebiasaannya sering angkat berat. Nah, bisa tuh. Atau balik lagi betul, Pak. Dari postur tubuh Bapak betul. Mungkin postur tubuh Bapak maaf terlalu berat. Ya, tulang belakang Bapak tidak sanggup menyangga berat tubuh Bapak. Seperti itu. Bisa menyebabkan sakit pinggang? Bisa, ya. Orang sini ngomongnya istilahnya urat kejepit. Pernah dengar gak? Nah iya, itu gejalanya juga sama, sakit pinggang juga, seperti itu. Ya, jadi sakit pinggang tidak semua disebabkan oleh batu, tapi mungkin dari otot atau saraf, urat kejepit, itu makanya harus segera dicek. Ya, biasanya nanti kita lakukan ya pemeriksaan tadi di rumah sakit. Kalau ternyata bukan, emang nggak ada